memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati. Pak Haji Subari. Ya boleh agak maju sini Pak sedikit ya. Kini jadi kenyataan pertemuan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobat. Kini kembali lagi Pertemuan yang ku inginkan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dapatkan ternyata bukan hayalan. Iya, biar suasananya lebih santai lagi boleh sambil goyang-goyang nih Pak ya. Itu yang selama ini sudah menggunung, mencair di terpadu dalam senandung. cinta yang selama ini masih terpendam. Tercurah sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah, Tak ingin lagi berpisah. tak ingin lagi merana. Aku Kali sekali merana. Enak no mas. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dapatkan ternyata bukan hayalan. Karena perpisahan ini jadi kenyataan. disuruh goyang Pak. Yang ku dambakan Kini ternyata bukan kembali lagi. Horizon. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dapatkan ternyata bukan hayalan. Ya, semoga mudah-mudah habis ini ya. Nyanyi ya Bunda ya. Kok kenapa gini-gini? Bapak nggak capek nak diem gini? Nah sambil goyang sedikit.
Mencair diterpa cinta dalam senandung. Oh ikut sekalian bunda? Boleh, ayo bunda, monggo. Cinta yang selama ini masih terpendam, Tercurah sudah penuh dengan kemesraan. tak ingin lagi berpisah, Cukup sekali berpisah, tak ingin lagi merana. cukup sekali merana. Saya juga bisa, asik. Apa-apa joget dong, biar nggak capek, biar nggak pegel-pegel. Enggak kuat sudah, enggak kuat goyang. Duet. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Karena perpisahan. Ini terobati kebahagiaan yang Ada hilang. di sana bunda. Ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Matur suwun, matur suwun. Halo, Sorry mas, saya lali. Sudah. pertemuan siang ini tak kulupakan.
mata suratan hatimu nan merindu, rindu bayangan nan meliputi arasari wajahmu. Mengapa berdusta seribu kata, mengapa membisu seribu bahasa. Mungkinkah bulan merindukan kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan malu usah kau, malu karena asmara. Risau engkau di, risau engkau pun, malu maksud tak sampai. Rindu hatiku, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untuk di badan. Rindu rindu lukisan mata suratan hatimu nan merindu, rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Mengapa mendusta seribu kata, mengapa membisu seribu bahasa. Mungkinkah bulan merindukan kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usahakan, mabuk karena asmara. Risau engkau di, risau engkau pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatiku, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di badan. Ya, senang Bunda ya pertemuan di hari ini, mudah-mudahan bisa berlangsung seterusnya dan semakin membawa tali silaturahmi yang semakin erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Sesepuh Besar Yonif 613 Raja Alam, yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Sukoyo, yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Bapak Kolonel Infantri Dr. Andes Abdul Ghaffar SH MSI, yang terhormat Bapak Kolonel Infantri Sumanto Haryono,
beliau bertiga beserta istri yang kami muliakan, Bapak Ibu, keluarga besar Batalion Infanteri 613 Raja Alam Tarakan yang sangat-sangat kita banggakan bersama. Saya membacakan ini rasanya merinding karena sudah berapa puluh tahun kita tidak ketemu gitu nggih. Itu ya. Puji syukur alhamdulillah kita semua diberi kesehatan yang prima. Semoga kesehatan ini dapat mengantarkan kita dalam beraktivitas sehari-hari, baik yang terkait dengan keluarga, lingkungan, maupun kedinasan. Walaupun kita semua sudah purna, tetapi kita masih eksis di bela negara gitu nggih Bapak nggih. Semoga apapun yang kita aktivitaskan atau kita lakukan akan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita nanti mendapat barokahnya. Allahumma amin. Sebelum acara ini kami buka, izinkan kami membacakan susunan acara reuni keluarga besar Batalion Infanteri 613 Raja Alam pada hari Minggu 17 Juli 2022 di Malang. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Mengheningkan cipta. 4. Prakata panitia. 5. Sambutan. 6. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. 7. Doa dan penutup. 8. Lain-lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka bersama-sama. Semoga dalam acara ini nanti kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun semua diberi kesehatan yang prima, umur panjang yang barokah, sehingga kita tahun-tahun yang akan datang bisa bertemu kembali. Mari acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang terhormat Ibu Bambang dipersilahkan, hadirin semua dimohon untuk berdiri. Acara ketiga mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Bapak Kolonel Infanteri Sumanto Haryono. Hadirin
masih dipersilahkan berdiri. Tadi belum dipersilahkan duduk. Mendahului kita, mari kita bersama-sama mendoakan dengan cara mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Beda rasanya berada di tengah-tengah prajurit. Betul. Hanya sekedar mengheningkan cipta gitu aja, kalau yang mengheningkan cipta tentara beda, Bapak. Rasanya merinding banget. Bisa, iya. Karena kita memang menjadi pagar negara, kami biasa berada di lingkungan anak sekolah SD, jadi mengheningkan cipta hanya sekedar seperti itu gitu aja. Ini rasanya banget sampai dalam. Nggih. Mohon maaf. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali lagi ke acara semula, yaitu yang keempat, Prakata Panitia. Kepada yang terhormat Bapak Kapten Infantri Ashari Husin, waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat, saya bukanya dulu, nanti salah-salah. Mohon maaf, saking lamanya nggak ketemu beliau-beliau ini. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang para peserta reuni keluarga besar Raja Alam di Mako Bela Negara Kodam 5 Brawijaya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Yang terhormat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sukoyo beserta Ibu, sehat Bapak. Yang kami hormati Pelinhat Reuni Keluarga Besar Raja Alam Bapak Kolonel ulangi Bapak Dr. Hades Kolonel Infantri Abdul Gofar Nafsuka SH
MFC beserta Ibu. Alhamdulillah sehat Bapak. Yang kami hormati sesepuh keluarga besar 613 Raja Alam, beliau Bapak Kolonel Infanteri Purnawirawan Manto Haryono beserta Ibu. Sehat Bapak. Para senior keluarga besar Raja Alam yang kini kami tidak menyebut satu persatu karena suasana waktu, karena perhitungan waktu yang berbahagia, para peserta reuni, Bapak Ibu, keluarga besar Raja Alam yang berbahagia pada saat ini bisa hadir di seluruh Nusantara. Saya sangat-sangat merinding karena apa, rekan kita yang di seberang sana nasional belum pernah reuni yang sistem seperti ini, sistem reuni akbar. Kalau yang reuni biasa-biasa intern ini sudah biasa Pak, antar provinsi, antar kabupaten sudah biasa. Tapi namun niki saat ini luar biasa. Yang tadi malam panitia hanya 3 orang, sangat-sangat berupaya untuk melayani beliau-beliau yang baru nyebrang dari lautan, masih berbau keringat air laut Bapak-Bapak sekalian. Tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman kita, terutama khususnya panitia Bapak Mustafa, Bapak Sumaji, Bapak Gatot, saya sendiri di bawah Pelinhat, beliau Bapak Abdul Ghaffar. Ini semua 3 orang, 4 orang ini leteng 772 Bapak sekalian, perlu diketahui. Juga saya sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak donatur yang kiranya itu sangat menunjang dan mendukung dalam pelaksanaan reuni pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, utamanya nikmat kesehatan. Sehingga kita sekalian bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh keharuan, dalam keadaan penuh kebanggaan karena sudah lama saling berpisah. Makanya tadi waktu memang sengaja Pelinhat menyampaikan biar aja saling ketemu. Belakangnya makan waktu saling rangkul-rangkulan dan sebagainya karena sudah terlalu tidak ketemu. Ini luar biasa, alhamdulillah tidak ada istilah beda ras, beda pangkat dan lain sebagainya, sama-sama. Kan begitu Bapak ya? Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya sampaikan salawat serta salam tansah tertuju pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingan petunjuk pada kita sekalian, utamanya kami semua beragama Islam, sehingga bisa memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Bapak hadirin, kami atas nama panitia menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan reuni akbar ini. Mudah-mudahan reuni akbar ini nanti bisa kapan ketemu dan bisa sebagai tolak ukur daripada reuni-reuni di tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Mohon maaf juga saya sampaikan terutama bapak-bapak senior, manakala banyak kurangnya Bapak. Karena apa? Yaitu tadi saya sampaikan ini reuni saya menghadap beliau Pak Gopar sama Pak Bambang Merdeka pada tahun 2019
sudah terbentuk rencananya di mes di rumah kediaman Bapak Abdul Qobar. Karena saya pertimbangkan di rumah beliau ini sangat strategis di Terminal Arjosari. Dari jajaran mana aja naik bis itu turun di situ, tinggal masuk gang 25 meter nyampe. Namun Bapak Ibu sekalian, saya sangat terharu. Begitu dibuka di forum umum, di forum grup, rupanya tidak memadai Bapak sekalian. Jadi saking banyaknya, secara mendadak kita alihkan ke Mako Bela Negara ini. Mohon dimaklumi. Atas nama panitia juga saya sampaikan permohonan maaf, barangkali apa kesiapan dan sebagainya, termasuk tempat, termasuk apa yang bisa kita hidangkan, memang sangat kurang dan sangat kurang. Ini saya atas nama panitia terutama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala nanti juga atas nama panitia kita ini perlu bimbingan dari Bapak Jenderal Sukoyo, dimohon untuk memberi bimbingan secukupnya nanti. Di samping sebelumnya juga Bapak Pelindat. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dengan harapan reuni pada hari ini semoga memberikan kita lebih semangat, diparingi tetap sehat, dipanjangkan umur, diberi kemudahan, kemurahan rezeki yang halal dan barokah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dengan merajut silaturahmi mantan keluarga besar Yonif 613 Raja Alam, kita perkuat persaudaraan dan kebersamaan sesama purnawirawan prajurit TNI guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Memasuki acara kelima, yaitu sambutan dari Sohibul Reuni Keluarga Besar Yonif 613 Raja Alam, kepada yang terhormat Bapak Kolonel Infantri Dr. Andes Abdul Ghaffar Nafkuka, SH, MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Raja Alam! Raja Alam! Raja Alam! Terima kasih. Yang terhormat Majen TNI Sukoyo beserta Ibu Sukoyo, yang kami hormati Bapak Kolonel Infantri Sumanto Haryono, mantan Pasiop, mantan Danki berkali-kali, Batalion 613 beserta Ibu Sumanto Haryono, rekan-rekan sekalian, para perwira, mantan perwira, Bapak Ibu yang berbahagia. Kesempatan emas ini mari kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya,
agar apa yang disampaikan pembicara bisa dicerna dengan nikmat. Ngomong nanti dilanjutkan udah selesai dipuas-puaskan. Saya tadi sudah memberikan kesempatan. Mestinya acara dimulai jam 9. Saya lihat masih rangkul-rangkulan, masih waduh kamu di mana? Sehingga Pelindhat mengalah. Pelindhat itu apa? Dari tadi pelindung dan penasehat. Pelindhat. Makanya dua istilah yang saya sosialisasi pada kesempatan ini, istilah pelindhat dan istilah sohibul reuni. Karena tidak pernah ada namanya sohibul khalja, sohibul bed kan gitu yang biasa dipakai. Untuk kali ini kita sebut nama sohibul reuni. Setuju enggak? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang berbahagia ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh didekatkan, yang dekat dirapatkan, sehingga antara kita yang ada di ruangan ini telah terjalin silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Barang siapa menjalin silaturahmi dengan tulus dan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, ada enggak di antara kita ini yang enggak kepingin umurnya panjang? Ada? Kalau enggak, keluar dari ruangan ini tak doa dipanggil malaikat Israel. Ada enggak yang hadir pada pagi hari ini enggak kepingin rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul? Makanya silaturahmi inilah konsepnya. Kalau ini kita yakini seyakin-yakinnya, insya Allah apa yang sudah dititahkan oleh agama kita, barang siapa menjalin silaturahmi dengan tulus dan ikhlas, tidak mengharap yang lain, hanya mengharap ridha Allah, insya Allah umurnya akan dipanjangkan dan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kok saya kok kayak ceramah ya sambutan ya. Wah dong, agak error dikit ini. Sejarah daripada reuni Kelbes, ya ini kasih nama reuni Kelbes, keluarga besar. Reuni Kelbes Yonib 613 Raja Alam. Saya merenung setelah didatangi beberapa teman kita, di antaranya Kapten Asari, ya kan? Kemudian beberapa teman yang lainnya. Kemudian ini gimana ini? Apa namanya? Corona udah pulang nih. Yuk ini udah nggak ada ini. Kita kangen-kangenin bagaimana bisa dirajut. Oke? Nanti kita laksanakan di Rumal, saya bilang gitu. Jadi saya bilang begitu. Perkiraannya ngadir itu Surabaya, Gresik, Mojokerto, Lamongan, Malang. Tempatnya di rumah saya, di rumah singgah yang ada di Arjosari. Jadi kalau teman-teman kesasar, ke bawah bis kebablasan, sampai terminal bis Arjosari, udah mampir aja nginep aja di tempat saya. Insya Allah saya kasih minum air putih, paling tidak, kan gitu. Akhirnya apa? Setelah saya setujui, disepakati untuk mengadakan reuni dengan lingkup kecil yang kira-kira ya paling banyak ya 45 orang lah. Rumah saya masih bisa nampung. Kalau nggak nampung nanti kita buka tenda. Nah, ternyata ada yang nge-share di grup Raja Alam. Ada yang nge-share di grup AG Raja Alam. Nah, akhirnya sambutan dari semua penjuru itu datang semua. Wah, gimana kemudian ini baik semua ingin itu dilaksanakan. Akhirnya saya merenung sejenak, ya kalau dilaksanakan ini temanya opo kayak gitu.
Tiramanya seperti ini renungan saya. Dengan merajut silaturahmi mantan keluarga besar Yonif 613. Kita perkuat persatuan dan kebersamaan guna sesama purnawirawan prajurit TNI guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi inilah akhirnya yang memberikan semangat saya. Panitianya tadi disebutkan ada 40 orang. Ngeblak nolnya 1, tinggal 4. 4 operasi mata yang nggak bisa melihat sementara. Tinggal 3, saya, Kapten Asari, Pak Mustafa dengan Pak Sumaji. Mengendalikan saudara-saudara yang sudah sepuh-sepuh ini, gimana sudah berapa yang daftar? Dan mesti saya catetin dan tulis tangan buku loh, ada HP canggih kok masih tulis tangan. Daftar reuni ditulis tuangan di foto ini dan hasilnya dan lalu apa mbak tulis tangan, mbak diketik yang rapi ya bilang gitu. Enggak bisa nih, ya udah. Apa yang bisa kita lakukan, yang penting tujuan kita bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah atas dukungan, partisipasi dan semangat kita semua. Silaturahmi yang menjadi harapan kita bisa kita laksanakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita yakini, umur ibu-ibu, bapak-bapak insya Allah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa ngomong anak cucu. Nah, saya ini karena sering silaturahmi, umur saya dipanjangkan sampai saat ini. Umur saya berapa kira-kira deh? Umur saya ini udah 70. Ya udah 70. Loh saya ini udah tua juga kalau gitu. Perasaannya kalau udah campur-campur mantan prajurit kayak muda lagi gitu loh. Semangatnya itu timbul lagi. Oleh karena itu jangan kalau ada undangan silaturahmi khususnya sesama prajurit, terus waduh ada undangan rek, yo apa ini mikir, jangan ada undangan, alhamdulillah saya harus ikut ini, saya nabung ini supaya saya bisa nanti ngiur untuk kaos demi kebersamaan. Kaosnya itu saya juga yang mesen, kayak beli saya juga yang bikin, yang ngarang, pokoknya semua. Jadi komandan turun sampai ke bawah, tugas-tugasnya harus tam-tam penembak itu udah saya tangani semua. Alhamdulillah ini semua berkat kebersamaan akhirnya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, termasuk yang menggembirakan senior-senior kita, beliau berkenan hadir. Begitu kita share, kita kirim, insya Allah saya hadir. Nah, begitu juga Pak Koyo, Pak Sumanto, dan beberapa teman. Kalau saya udah menjajah gitu, sebagai komandan ingin tahu bener enggak ini banyak yang hadir. Kalimantan saya cek, saya WA, gimana hadir enggak? Siap dan hadir yang sana. Oh iya berarti ini bener, bukan hanya suara di atas angin saja. Nyatanya sekarang alhamdulillah berkat kebersamaan dan niat yang tulus untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah reuni ini harus lebih yakin bahwa silaturahmi itu akan memanjangkan umur dan meluaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Saya juga terharu melihat yang jauh naik perahu dengan istrinya untuk menghadiri acara ini. Terharu saya, sungguh terharu naik ke tenteng. Tidak bisa membayangkan, karena ini tahu nilainya silaturahmi itu sangat luar biasa. Oleh karena itu bagi teman-teman yang berhalangan, mudah-mudahan kalau ada kegiatan yang sama di kesempatan yang lain, sambutlah itu, bahwa saya harus hadir, saya harus mengatur segala halnya, sehingga kita akan diberikan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala itu. Yang jauh-jauh saya telepon, di mana sekarang? Oh saya udah di Jogja Pak. Oh kok ke Jogja Mbak, langsung aja ke sini. Sekalian tengok kerabat, alhamdulillah. Alhamdulillah
dari semua penjuru. Bahkan saya sampaikan pada saat itu, barang siapa mempunyai kebanggaan bagi dirinya, silakan ditampilkan untuk bagi rasa bagi saudara-saudaranya yang senasib dan sepenanggungan. Alhamdulillah saya cek dari belakang satu persatu. Ada yang membawa beras kencur. Nah, kebanggaannya dia. Saya kepengen saudara saya menikmati ini. Jangan dilihat beras kencurnya, tapi niat ketulusan kan keikhlasannya ini. Ada yang bawa kerja pertaniannya, bawa jambu air di situ. Alhamdulillah. Ada yang bawa kerupuk karena kegiatannya di kampung sana itu. Karena itu kebanggaannya. Kalau dilihat kerupuknya berapa sih kerupuk kita bisa beli kok di sini. Tapi itu ingin menampilkan bagi rasa sebagai penunjang silaturahmi ini. Alhamdulillah, macam-macam di situ bawaan dari teman-teman kita di belakang ada. Silakan nanti di ICP ada yang bawa jenang. Jenang apa itu tadi itu namanya? Jenang kelamut. Nah, ada jenang kelamut. Apa itu? Jenang kelapa muda. Nah, kelamut. Ya, kalau udah ngomong kelamut jangan pikirannya kelamut-kelamut ya. Jadi jenang kelamut. Alhamdulillah. Inilah wujud silaturahmi kita. Ditakdirkan oleh Allah bisa ketemu, yang jauh didekatkan, yang dekat dirapatkan. Mudah-mudahan demikian juga rezeki kita. Yang jauh didekatkan, yang dekat kita nikmati sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil tempat di sini, ini sebenarnya kita belum tahu ini ada tempat apa enggak. Karena semangatnya ingin silaturahmi itu terlaksana. Waktu rapat di rumah saya, tempatnya di mana ini Pak? Di Bela Negara. Nah, Bela Negara, itu mengandung makna apa? Bahwa kita tuh walaupun purna tugas, pikiran dan semangat untuk bela negara tetap tertanam. Nah, ternyata saya minta ke sini, wah Pak sudah di booking untuk pengantin acaranya, acara yang sama. Waduh, kita memang belakangan kapan ini menentukannya. Maret sudah di booking Pak tempatnya, akhirnya ya kita geser-geser menuju tempat ini. Saya kira masih bisa dipakai, memadai, ya udah ini akhirnya kita sepakati di sini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya selaku pelindung penasehat panitia yang 3 orang, 3 orangnya ada pelindung penasehat. Mau di tackle sendiri kan bisa, tapi satu dan yang lain saling menyemangati untuk bisa terlaksana rencana dan keinginan kita. Termasuk Bu Abdullah. Nah ini waktu acara pun saya bagi, dari Madiun harus ada, dari Lamongan harus ada terlibat, dari mana lagi itu, pokoknya kita bagi. Akhirnya mantan-mantan bu guru atau bu guru ini, akhirnya siapa sanggup Pak? Nah, tadi termasuk yang membawakan lagu Indonesia Raya itu Bu Bambang Ade dari Lamongan, betul Bu Bambang? Ya. Kemudian nanti ada lagu Padamu Negeri. Itu terakhir nanti. Semangat kita tuh di situ. Itu Bu Agus Supriyadi, mana beliaunya? Siap, terima kasih. Dari Madiun. Jadi calling-callingan lewat HP aja. Saya petakan supaya keterlibatan semua itu bisa. Kemudian Bu Abdullah, Bu berkenan gini-gini supaya gini. Oke Pak, siap Pak. Mohon izin acaranya gini-gini. Alhamdulillah. Ini semua berkat doa kita semua. Kami berharap untuk kegiatan yang sama seperti ini, dimanapun kapanpun, begitu ada pemberitahuan, alhamdulillah. Mulai udah nyiapkan nabung, biasanya rokoknya 2 batang, dikurangi sehari 1 batang. Ya kan? Itu demi reuni itu terlaksana kan begitu. Yang biasa nyedotnya pas-pus 2-3 lembar, 1 dikurangi. Mudah-mudahan dengan begitu nanti bisa hilang rokoknya, nggak ngerokok gitu loh. Menjadi sehat, panjang umur akhirnya tercapai kan gitu. Kami rasa ini saja yang dapat kami sampaikan.
sebagai sambutan tadi sudah sampaikan permohonan maaf dari Ketua Panitia Kapten Asari, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada donatur. Jadi di samping kita semua ngiur apa adanya itu, seikhlasnya, itu ada teman kita donatur. Di antaranya yang lagi tugas di Papua, monitor kegiatan kita. Pak De, berapa acaranya gini-gini? Saya sumbang 2,5 juta. Alhamdulillah. Terus ada lagi nih, Pak De gini 2 juta. Iya, alhamdulillah. Inilah termasuk Pak De saya hanya mamanya 400 juta. Alhamdulillah. Dibuang nolnya berapa gitu kan. Tapi itu memberikan semangat saya karena begitu besarnya antusias dari beberapa teman, walaupun kemungkinan berhalangan hadir, beliau-beliau yang donatur ternyata manfaatnya luar biasa. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Alam, Raja Alam, Raja Alam. Terima kasih. Subhanallah walhamdulillah. Sambutan dari Sohibul Rioni yang terhormat Bapak Kolonel Infanteri Abdul Ghaffar telah menjadikan kita lebih semangat lagi. Bagaimana tidak semangat yang dari Tarakan, dari Samarinda, dari Jawa Barat, dari Jakarta, semuanya telah berkumpul. Semoga tahun-tahun di depan tetap akan terlaksana hal semacam ini. Untuk mempererat silaturahmi, untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan antar keluarga besar Batalion Infanteri 613 Raja Alam Tarakan. Mari kita sama-sama ikuti sambutan yang kedua, yaitu dari sesepuh keluarga besar Yonif 613 Raja Alam Tarakan, kepada yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Sukoyo. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat. Saya sebenarnya keberatan, saya dipanggil sesepuh. Soalnya saya belum sepuh. Alhamdulillah. Jadi saya kalau sudah berdiri di depan kelas ini ingat masa-masa lalu. Karena hampir sepertiga hidup saya di militer itu jadi guru. Gurunya militer. Ya, jadi gurunya militer. Sehingga kalau di ruangan kelas gini, ini kan ruangan kelas ini sebenarnya. Jadi untuk berceramah, siswa saya itu mulai dari ada zaman bintara umum sampai yang pangkat kapten, mayor, sampai terakhir pangkat kolonel. Paling enak itu ngajar kolonel. Ya, ngajar paling enak ngajar kolonel. Sudah, dia kan udah tua juga, udah kamu tak kasih soal ini, saya mau istirahat, kamu kerjakan, nanti 3 jam lagi kumpul di sini didiskusikan. Nah, itu kalau ngajar kolonel. Ya. Baik, saya juga turut terharu bisa melihat mantan-mantan kawan seperjuangan saya, ya. Yang lebih khusus lagi adalah Tantama 79. Coba mana 79, angkat tangan. Kok enggak banyak ya? Soalnya 79 itu kita merasakan waktu masuk batalion itu tidur di tenda yang di bawah jalan-jalan berlumpur itu selama 1 bulan lebih. Jadi terkesan. Saya jadi ikut tidur di di tenda itu, merasakan. Baik, sebelum panjang lebar saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Pak Gopar
Kenapa saya bisa hadir di sini ini? Tadinya memang sebetulnya saya lihat hanya untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Memang Tarakan itu Jawa Timur, aku bilang gitu. Akhirnya ada yang kirim WA ke saya membuat rencana yang masih ditulis tangan. Ya, ada. Langsung saya, kan saya punya jabrinya Pak Gorpar. Saya memang dulu ikut grupnya 613 ini. Tapi itu campur, sehingga yang masih aktif sampai dengan yang pensiunan. Sehingga saya banyak yang tidak kenal. Begitu pagi buka WA itu, WA paling enggak itu 150, 180 sampai 200. Terus mocone piye, ya bilang gitu. Itu baru satu grup, lah grup saya itu ada, kalau nggak salah ada 18. Sampai grup yang terakhir yaitu para pensiunan purnawirawan perwira tinggi. Di situ ada grupnya, ada Pak Luhut Panjaitan, ada mantan-mantan Panglima. Nah itu kalau sudah berbicara dengan beliau-beliau itu kan menyangkut masalah politik kadang-kadang. Ya, tapi kadang ya kita nggak ada alasan, kita maki-maki aja, wong nggak ketemu juga kok. Nah, tuh. Kemudian saya japri Pak Gopar, boleh nggak saya di luar Jawa Timur untuk hadir? Akhirnya dijawab, siap, dengan senang hati kalau berkenan hadir. Ya, alhamdulillah. Saya coba ngubungi Pak Manto karena sama-sama di Bandung. Tapi karena beliau orang bisnis sehingga nomor handphonenya itu susah ditemukan. Saya pakai SMS. Nomornya hanya satu di saya, enggak ketemu. Ya udah, akhirnya ya wes kita berangkat sendiri. Tapi saya tanya Pak Gopar, Pak Manto gimana? Insya Allah hadir, alhamdulillah. Jadi bisa ketemu. Kemudian kalau saya jadi sesepuh atau disepuhkan, ya terima kasih. Saya bisa ketemu dengan teman-teman seperjuangan yang dari Tanjung Selor, Gunung Seriang, mana masih ada enggak? Masih banyak Gunung Seriang. Ya, bagus. Karena saya masuk batalion pertama kali itu langsung di Gunung Seriang. Waktu itu beliau Komandan Kompi Pak Sumanto Haryono ini pas ikut latihan raider, sehingga saya baru Letnan 2 suruh mimpin Kompi. Piye carane nggak ngerti aku ulang gitu kan. Wong baru selesai sekolah. Tapi alhamdulillah karena bantuan dari saudara-saudara kami yang sudah senior, sudah lebih dulu masuk di 613 ini, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian saya ini sebetulnya paling miskin, jabatan di 613 itu paling miskin. Jabatan hanya Danton Morse. Terus Dankima tidak lama. Setelah itu ke Danki A. Jadi sampai saya pindah itu di Danki A. Walaupun kerjanya mungkin bisa 70% di staf operasi, tapi enggak ada sekepnya. Hanya tugas, jabatan rangkap. Waktu itu Pak Rianto dari Kompi B langsung jadi Kasilok. Ya sudah, sampean Kasilok, saya Danki. Sehingga sampai saya meninggalkan Tarakan itu tahun 88 kalau tidak salah. Saya pindah ke Bandung, ke Pusdik IP. Jadi Gumil, pangkat kapten. Ketemu Pak Manto, yang nyarikan rumah saya di Gunung Bohong itu juga Pak Manto. Kita tinggal di Gunung Bohong. Aku bilang, lah gunung aja bohong apalagi orangnya. Itu. Di situ saya masuk selesai Sulapa itu ada teman saya, ada 9 orang yang seangkatan dengan saya masuk. Dia baru 6 bulan udah pindah jadi Wadanyon. Terus ini ada yang pindah jadi Kasdim keluar. Loh, awak ini kok enggak keluar ini apa? Akhirnya saya diam aja. Disuruh ikut
sampai 5 tahun di Pusdikib. Ikut tes Danyon. Aku punya tekad semangat, saya harus lulus. Kalau tidak lulus tidak akan keluar dari Pusnip. Karena digondeli terus sama di Pusnip. Karena ada satu materi yang saya pegang, orang lain tidak berani ngajar, kecuali saya. Akhirnya begitu saya mau pindah, ini berkas saya kalau ngajar ini tolong dioperasikan, nggak ada yang berani. Padahal hanya pelajaran masalah Karmil, karangan militer, tapi nggak ada yang berani ngajar. Loh ya apa? Soalnya kalau saya ngajar itu katanya gampang, kemudian banyak yang saya ngajari jadi penulis-penulis tanggih. Oke, akhirnya saya lulus Danyon, jadi Danyon di Pekanbaru 132. Daerahnya mirip-mirip Tarakan, jadi barang-barang dari luar itu banyak sekali. Mau elektronik, mau arkopal, mau apa di Pekanbaru ada. Jadi kalau daerah Sumatera itu memang di Pekanbaru. Jadi Danyon saya tidak lama, karena saya belum seskuat waktu itu. Akhirnya diberikan kesempatan untuk tes seskuat. Alhamdulillah lulus dengan doa dari saudara-saudara saya. Pas saya apel batalion, saya secara resmi minta doa restu dari prajurit yang saya pimpin, didoakan betul, alhamdulillah lulus dengan wakil komandan batalion sama-sama masuk seskuat. Seskuat belum selesai, masih waktu itu seskuat masih 11 bulan, saya baru bulan 10 ditelepon oleh seorang kolonel dari Pusnip. Yuk, kamu sombong sekali. Siapa? Kenapa saya sombong? Kamu nggak pernah ngubungi, loh saya kan siswa. Bapak yang sombong yang nggak mau tahu anak buah. Akhirnya dia memberitahu, kamu nggak usah mikir jabatan, kamu udah tak siapkan meja, siapkan jabatan. Izin tanya Pak di mana? Jadi Kabak Latsa di Pusnip. Astagfirullahaladzim. Pak izin, saya keluar dari Pusnip belum setahun, mosok ditarik lagi. Saya ngubungi telepon ke SWAT. Mas, tolong saya dianulir. Loh kenapa? Saya kan baru keluar dari Pusnip belum 1 tahun, mosok dikembalikan ke Pusnip. Akhirnya ditunjukkan, ini ada memonya yang ditulis tangan oleh Pak Luhut Panjaitan. Siapa yang berani ngerubah waktu itu badan Pusnip? Ya wes, manut. Kemudian setelah ini bisa naik pangkat, jabatan banyak-banyak. Aku tadi udah cerita banyak dengan Pak B.S. Rianto ini karena sama-sama dari Pusnip juga. Di situ saya jabat jadi Danyon hanya 10 bulan, nggak tahu rasanya jadi Danyon kayak apa. Akhirnya sampai hampir setahun dikasih jabatan untuk Dansadik, Suslapa. Ada Susdanyon, dan cari Dansadik nggak ada, yang sudah Danyon, yang sudah Sesko. Kebetulan hanya saya, yang lain sudah Danyon tapi belum Sesko. Ada yang sudah Sesko tapi belum Danyon, sehingga saya jadikan situ merangkap. Terus ada penawaran, waktu itu ada pembentukan Kodim di Timika. Disampaikan kepada direktur saya menyampaikan, yuk kamu diminta untuk jadi Dandim. Siap. Jadi Dandim di Timika. Pembentukan Kodim baru. Akhirnya enggak jadi. Begitu keluar jadi Dandim di Ainaro. Ya pulang kampung lah ke timur-timur. Dandim di Ainaro sampai 1 tahun saya ke SWAT jadi Paban Madya. Akhirnya rumah tetap di Bandung, pulang balik capek juga ini. Akhirnya diberikan kesempatan, baru 6 bulan diberikan kesempatan untuk tes Sesko ABRI waktu itu tahun 99. Saya punya semangat lagi, saya harus lulus. Kalau enggak lulus, ya akan lama di Mabesat. Yang tes dari SWAT itu ada 7 orang, senior semua, saya paling junior. Begitu tes, yang lulus itu hanya 1, saya kebetulan. Saya diomelin sama senior, kamu enak sekali baru 3 bulan masuk di sini udah mau sekolah. Loh mas, kan sama-sama dites, sama-sama ujian.
Lah kalau saya yang lulus, Mas nggak lulus ya berarti yang bodoh siapa? Kan Mas. Akhirnya saya masuk pendidikan. Kalau kepingin masuk silahkan aja yang masuk. Saya tak tetap dinas di sini. Loh, sekepnya siapa? Lah sekepnya namanya saya. Kamu gila loh. Yang kalau nggak gila kan nggak masuk pendidikan, aku bilang. Akhirnya masuk. Selesai Sesko TNI, itu tadi selesai Suslapa, selesai Sesko masuk di Pusnip. Selesai Sesko Abri, saya kembalikan lagi ke Sesko Abri, jadi dosen lagi di sini. Sampai setahun, saya ditawari untuk jadi aspers oleh Wak Aspers Kasat. Yuk, kamu jadi aspers di kampung saya. Loh Pak, saya belum pernah dinas di Makassar. Enggak ada alasan, pokoknya saya maunya kamu jadi aspers di Makassar. Jadi aspers di Makassar, sampai 2 tahun. Bosan juga di Makassar 2 tahun. Akhirnya saya telepon ke Suat, saya minta pindah. Udah 2 tahun dari aspers. Akhirnya pindah ke Suat. Pak, enggak ada jabatan lain untuk Paban penuh. Ya udah pokoknya yang penting saya bisa lihat Monas tiap hari ya. Akhirnya jadi staf ahli. Staf ahli capek juga. Saya telepon ke Suat ke Mabes TNI, tolong saya pindah ke Bandung. Akhirnya pendeknya dipindahkan ke Bandung. Ya udah, makanya saya banyak rumah kenapa di Bandung itu karena banyak dinas di Bandung. Setiap selesai sekolah saya masuk jadi guru lagi di situ. Makanya tak bilang hampir 2/3 pengabdian saya itu jadi guru. Jadi guru itu kadang-kadang ngajar teman sendiri, kadang ngajar senior. Ya alhamdulillah yang saya ajar itu banyakkan jadi orang. Ada yang jadi Panglima TNI, dan Kasat, Kapolri, Kasau, Kasal, itu saya pernah ngajar. Itu sampai akhirnya jadi Danrem. Jadi Danrem pun ke Bone. Karena pada waktu saya aspers ada seorang Danrem, saya bilang, Danrem Bone tak ngomong, Mas, saya pengen mau juga jadi Danrem di Makassar ini, di Sulawesi ini. Yang penting satu, jangan Danrem Bone. Rumahnya Allah dengar itu. Saya tidak suka Danrem Bone. Kasih sekep jabatan jadi Danrem Bone. Makanya kalau dikasih jangan ngolok-ngolok jabatannya orang. Ya. Jadi akhirnya saya jadi Danrem di Bone. Danrem di Bone itu memang lumayan enak. Bupatinya ada 11. Tiap datang ke bupati dikasih sangu 5 juta udah lumayan tuh bulan kan gitu. Itu. Tapi ya kalau ke Makassar bonyok juga perjalanannya. Akhirnya di sana saya sekolah. Sekolah belum selesai dijadikan irdam. Aku ini orang ini nggak bosan dengan jabatan kolonel. Jabatan kolonel saya itu sampai terakhir ada 9 kali jabatan kolonel. Jadi mulai tahun 2000 sudah naik kolonel, 2010 baru jadi naik bintang 1. Ya aku sampai bilang, yang penting yang bosen yang melihat atau yang make. Wong saya nggak bosen biar aja, nggak jadi jenderal nggak paten. Alhamdulillah dapat. Jadi Wadan Puster. Terakhir jadi Wadan Kodiklat. Ya. Itu aja, saya bukan menyombongkan diri, hanya ya mau ngomong apa lagi kan gitu. Jadi perjalanan saya begitu sampai alhamdulillah pensiun jadi dari Wadan Kodiklat. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan reuni ini, saya berharap untuk kesempatan yang akan datang, untuk lain kali bisa lebih ditingkatkan. Nah, pada saat sebelum reuni ada WA-nya Bu Edi Winarno. Soalnya Pak Edi Winarno almarhum kok ini masih WA-nya masih masuk. Tak lihat.
Pak, Bapak mohon izin, apakah kalau yang suaminya sudah meninggal atau warakawuri diizinkan untuk reuni? Aku nggak usah tanya ke panitia, tak bilang, Bu itu yang paling bagus. Alhamdulillah kita bisa ketemu mantan-mantan orang yang senasib di ujung Tarakan sana. Nah, di Tarakan itu ternyata sekarang sudah luar biasa. Ya ini yang punya Tarakan, Pak Agus. Ya. Nah, itu saya tahun 2010 kepengen lihat ke Tarakan lah. Sudah lupa jalannya. Kampung Bugis itu di mana? Udah di tengah kota. Ya. Kemudian gunung apa itu namanya? Gunung Belah. Nah, itu sudah ada jalan ke sana sampai ke ini. Sampai saya bilang, saya kepengen ke Nunukan, mau lihat kantornya Pak Gopar waktu itu dan Ramil di Nunukan. Wah, Nunukan udah ada Kodim ternyata. Terus saya bilang lagi sama ini, saya mau ke Malaysia. Loh, ngapain Malaysia? Akhirnya hanya sampai Sebatik aja, sampai perbatasan, pos perbatasan. Sebelah sini Malaysia, sebelah sini Indonesia. No, saya nyebrang gini kan udah Malaysia ini. Sehingga saya tahu Malaysia. Nah, itu nostalgia tahun 2010. Tahun 2010, ulangi 2009, saya sudah pernah ke 0 km yang di Sabang sana. Tapi saya belum pernah 0 km yang di timur. Saya lapor komandan, saya waktu itu sekretaris Bunhip. Izin komandan, kalau diperkenankan saya mau melihat 0 km yang ada di Merauke. Lihat terus apa programnya mau ke sana itu. Akhirnya dibuat program meninjau satuan yang ada di perbatasan. Akhirnya sampai nyebrang, sampai 0 km. Loh 0 kilometernya di Merauke jauh sekali dengan yang di Sabang sana. Nah itu hanya patok di tengah rumput itu. Kalau di Sabang kan bangunannya jelas kayak monumen itu. Itu. Ya, kembali lagi ke masalah reuni ini. Jadi tadi udah dijelaskan reuni adalah perintah agama. Betul enggak Pak Asari? Mana Pak Asari tadi? Perintah agama Islam itu reuni itu di dalam Al-Qur'an ada. Tapi ya karena saya bukan domain saya enggak menjelasi ayat apa yang mewajibkan. Ya, yang penting kita tingkatkan. Sampai saya ini pakai baju etnik Kalimantan, karena saya terkesan di Kalimantan itu. Ya, saya lihat-lihat baju di lemari, wah masih ada etnik Kalimantan. Akhirnya tak pakai. Saya tadinya mau pakai hem aja biar santai. Akhirnya ketemu ini. Ya. Itu yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang penting kita senasib sepenanggungan, kita selalu bersilaturahim. Kalau bilang banyak jadi Pak, bilang gimana resepnya kok bisa kayak masih danyon. Ya, soalnya danyon saya dulu hanya sebentar, pengen jadi danyon, udah enggak diterima lagi. Itu. Ya. Jadi hidup ini kita nikmati. Jangan kita diperbudak dengan masalah-masalah duniawi. Ya. Usia sudah di atas 50, 60, ya bahkan 70, nah itu orientasinya harus sudah akhirat. Ya. Ada yang mau dipertanyakan? Ya, kalau siswa kan gitu, ajar. Mau terakhir ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin ngerti, yang kedua mungkin blank, tidak ada yang dipikir apa-apa. Nah, itu. Kemudian yang terakhir sekali, saya mungkin kalau sampai jam 12 ini acara belum selesai, saya mohon pamit. Saya akan kembali ke Bandung karena yang pertama, cucu saya yang ikut ke sini itu besok pagi itu harus sekolah. Kalau di Jawa Barat
masuk sekolah itu baru minggu depan, minggu besok ini. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur tak lihat sekarang udah masuk. Jadi saya mohon izin mendahului. Kemudian masalah yang kedua, saya hari Senin pagi datang, hari Senin siang saya harus berangkat ke Jakarta. Karena ada reuni juga dengan teman-teman mantan Panglima TNI, mantan Kapolri, mantan Kasal, mantan Kasau. Itu kebetulan alhamdulillah teman-teman saya itu banyak yang jadi. Ya. Tuh. Terus hari Selasa saya ada pertemuan di sana. Kalau masalah reuni itu mulai SD. Saya itu pernah beberapa waktu yang lalu reuni SD. Itu antara lain salah satunya itu Parjo itu. Parjo itu satu alma mater dengan saya, SD-nya. Parjo. Nah, ini reuni SD-nya itu Parjo juga. Reuni saya itu yang enggak ada hanya SMP. Kalau SMA atau saya dulu bukan SMA, STM, itu ada yang di Solo, di Jakarta, itu ada reuni, udah berapa kali. Kemudian SD, kemudian kalau Agabri udah enggak terhitung. Ya. Itu saja, jadi saya sekali lagi mohon maaf kalau tidak sampai purnanya acara ini, sampai selesai. Saya jam 12 sudah bilang sama anak saya yang bawa mobil supaya sudah dijemput, kita akan kembali ke Bandung. Mari kita selalu saling mendoakan, saling berdoa untuk diantara kita supaya tetap sehat. Yang paling penting itu sehat. Kalau lebih bagus punya sehat dan punya duit. Tapi masih lebih bagus sehat walaupun tidak punya duit. Daripada punya duit tapi tidak sehat, uang itu habis untuk berobat aja. Ya, tuh. Yang penting sehat. Soal rezeki itu Allah yang menentukan. Allah itu tidak akan memperbanyak rezekinya orang, tapi Allah berjanji akan mencukupkan rezeki untuk umatnya. Betul Pak Sari ya? Nah ini Pak Ustadz ini. Jadi rezeki kita ini jangan sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang diberikan Allah itu maha tahu. Pasti cukup dan cukup. Dikasih duit banyak, tapi menikmatinya di penjara sana ngapain? Apa artinya? Ya, tuh. Yang dikasih jabatan kan banyak. Sudah umurnya hampir 70, kena putusan 25 tahun di penjara. Loh kan mengakhiri hidup di penjara, apa artinya? Lebih baik pas-pasan. Ya. Pas pengen beli soto dapat duit pas. Pengen beli mobil pas dapat. Itu namanya pas-pasan. Itu. Tuh. Jadi saya berdiri sini baru 20 menit. Jadi kalau ngajar itu amplopnya baru 1/4. Jadi kalau jadi guru itu enaknya gitu mikirin amplop itu. Itu adalah rezeki yang paling halal dan hasil keringat benar. Itu bisa dinikmati. Kalau hasil duitnya, hasil makan keringatnya anak buah, ya itu yang Kompi A ini, jadi dari Kompi A itu saya 5 tahun dulu jadi Danki. Pernah pada tahun 87 itu datang Danrem, ditanya, yuk apa jabatanmu? Siap. Komandan Kompi, Komandan. Berapa tahun jadi Danki? Siap. Baru 5 tahun. Hah? Kamu Danki 5 tahun? Berarti kamu batuk aja anak buahmu sudah hafal. Ya memang begitulah Pak. Tapi banyak kerja saya dikasih op. Rangkap jabatan. Akhirnya ditanya, lah terus gimana? Pak saya mau jadi kasih di batalion sudah enggak mungkin. Karena ketentuan kan harus lebih senior, lebih junior dari Danki. Ya udah. Terus saya pindah aja Pak ke Kodim.
Akhirnya Jawil dan Rem, dan Yon, Pak almarhum Pak Saibuddin, Muhammad Saibuddin ya. Gimana? Dan Kimu ini pengen pindah ke staf Kodim di John. Pak, jangan, nanti kalau batalion ditinggal dia, gimana katanya? Lah ya nggak tahu katanya kan. Ya udah, yuk kamu gitu, kamu nggak usah pindah ke Kodim, tahun depan kamu sekolah. Oh udah, terima kasih. Akhirnya saya susul apa itu tadi. Demikian, sekali lagi mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita dikaruniai umur yang barokah. Panjang dan pendek itu tergantung melihatnya. Jangan minta dikasih umur panjang, tapi makin tua makin menjadi-jadi. Ya, lebih baik umur yang cukup dan barokah. Kalau sudah barokah itu luas ya. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan mohon maaf kalau zaman saya jadi Danki, Danton sana ada kesalahan saya yang belum sempat minta maaf. Pada kesempatan ini mumpung ketemu saya minta dimaafkan. Khususnya Danki A yang kita punya kolam renang di Barak 1 maupun Barak 2. Jadi di Juwata itu kalau sudah hujan aku melihat anggota dari Barak itu sepatunya dikalungkan gini ke tempat apel. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak dialami untuk adik-adik kita. Ya. Semua sudah bagus. Jadi tidak ada lagi yang ini. Dan satu lagi yang terkesan, ya yang terkesan masih ada 5 menit lagi lah. Waktu di batalion itu ada 2 hal yang paling terkesan buat saya. Yang pertama, waktu mau UST Kompi di Penajam. Pak Rianto masih ingat enggak? Waktu itu ada Danki, Pak naik kapalnya Bejo, Kopral Bejo itu. Mana Kompi yang masih ingat? Ya, itu mau ke Penajam. Bayangin dari Bero itu lampunya mati. Bejo itu bilang, tenang aja Pak, saya udah hafal jalannya. Pak, ini bawa orang sak Kompi. Kalau kita tenggelam nggak apa-apa, lah istri-istri kita ini jadi janda semua rame-rame ya bilang. Tenang aja Pak. Wah, akhirnya nekat jalan sampai ke Balikpapan. Waktu itu Kabek Angdamnya Pak Ilham kalau nggak salah. Wah, begitu datang disambut dipeluk. Waduh, terima kasih ya Dek ya. Saya dimarahi oleh orang Sakodam ini. Karena tidak bisa dihubungi sama Becol komunikasi dimatikan. Sudah 2 hari terapung-apung. Ya, itu. Kemudian dalam UST itu karena kita Kompi dari kampung sana diolok-olok. Wah, sama orang Kodam. Karena itu waktu itu kan Kodam 6 Tanjung Pura itu masih membawai Kalbar. Jadi dari Kalbar ada 642 dari ini. Wah, sudah kita main. Sudah tenang aja. Dari Tarakan diolok-olok. Wah, batalion dari kampung. Ya enggak apa-apa. Begitu kita main pengumuman, alhamdulillah. Kompi A nomor 1 di antara batalion Kalimantan. Karena apa? Ya, alhamdulillah nembak itu anak buahnya Pak Margono, Peltu Margono, mortir itu. Tidak ada meleset satupun, namanya gubuk itu bisa hancur. Padahal kami Kompi ini main terakhir, sasarannya itu kok yang kompi-kompi yang lain kok nggak ada yang bisa menghancurkan. Akhirnya dengan mortir 6 itu bisa hancur. Kemudian yang kedua pas penghadangan kita dihadang, orang sudah ribut diolok-olok, ayo 613 apa ini. Akhirnya Pak W.S. Rianto itu suruh mimpin ngelambung ke sana, ngambil dari belakangnya sasaran. Bullshitnya itu kalang kabut. Bullshitnya kebetulan teman saya, Saiful Bahri itu dari seni. Dia angkat tangan, kurang ajar batalionmu yang hancurkan saya katanya. Loh, ya memang, aku bilang tuh. Makanya jangan ngejek-ngejek 613, aku bilang. Kemudian cerita yang kedua, yang paling bagus pada saat itu tahun 87, saya pas latihan di Juwata Laut itu ditelepon oleh Danyon. Kasih op,
segera kembali pulang. Begitu pulang, loh di batalion sudah apel. Apel, yang penting kamu nanti sore sudah berangkat ke kapal. Loh ngapain lagi ke kapal? Akhirnya naik kapal laut. Ada berita bahwa di Saum Laki di Bero itu ada pasukan Moro mendarat di situ. Sehingga kami dibawa pakai kapal nelayan itu, berangkatlah jam 7 itu. Begitu baru berangkat setengah jam diantem badai. Orang sudah pada teler semua. Karena saya dan Ki aja malu kalau sampai ini. Begitu itu kasih tahu nakoda, ini di mana? Waduh Pak, saya sendiri nggak tahu. Loh sampai nakoda kok nggak tahu posisi di mana gimana nih? Akhirnya udah pokoknya yang penting cari, berteduh. Begitu pagi jam ini kelihatan ada lampu. Saya tanya, itu lampu di mana? Wah saya nggak tahu juga Pak. Tahu aja lampu di Pulau Bunyu. Loh kita mau ke selatan sampai geser ke Pulau Bunyu sana. Udah radio mati, ini mau perang beneran, ini peluru tajam. Saya bawa ada marinir satu regu, kemudian dari batalion 100 orang. Antara lain dantonnya ya Pak W.S. Rianto ini. Begitu sampai di Bunyu saya merapat, pinjem alat komunikasi di Koramil, laporan dan rem. Loh kamu di mana? Siap, saya di Bunyu. Alhamdulillah, soalnya selama semalam semua orang di Korem ini mencari kapal komunikasi tidak ada. Alhamdulillah kamu kembali ke Tarakan. Ya, akhirnya kembali nggak jadi. Karena di Bunyu itu bukan pasukan dari Moro sana, tetapi nelayan yang terdampar. Dilaporkan oleh bapak-bapak polisi karena membawa dayung itu diacong-acongkan dibilang membawa senjata. Ya maklumlah teman kita yang baju coklat itu kan lain. Demikian, disambung lagi enggak nih? Enggak, honornya biar cukup. Ya, saya kira yang ketiga kali saya memohon, mengajak kita saling mendoakan dimanapun berada, ya. Yang ibu-ibu yang warakawuri, jangan berkecil hati. Kita masih ada saudara yang lain, komunikasi yang baik, ya. Termasuk Bu Made, ya. Kita masih ada kawan, masih ada teman, dimanapun berada, yang penting kita berkomunikasi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Alam, Raja Alam, Raja Alam, rukun sak lawase. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, kenangan pahit, manis, juga ada pahitnya yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Sukoyo, sesepuh kita, bukan Bapak Koyo yang sepuh Bapak, tapi Bapak yang disepuhkan. Ya pasti sepuh lah, Mayor Jenderal, nggih. Itu telah membuat kita menjadi terkesan dan terkenang hal-hal yang telah kita lalui bersama tempo dulu. Puji syukur alhamdulillah tadi disampaikan bahwa warakawuri diperkenankan mengikuti reuni apa yang telah di WA disampaikan kepada Ibu Edi. Perlu diketahui Bapak, kami Ibu Abdullah sudah jadi warakawuri sejak tahun 2003. Jadi 19 tahun, puji syukur sekali lagi kami masih diperkenankan bersama panjenengan semua. Terima kasih. Rasanya masih jadi. Ya jadi, ya Ma. Kalau kami tidak punya suami, saya masih punya suami ya Bu Edi ya. Tiap bulan kan masih ambil gajinya suami. Nggih. 19 tahun.
Nah, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, karena memang kita itu untuk nusa dan bangsa hingga titik darah penghabisan, maka dari itu acara yang keenam kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri yang akan dipimpin oleh Ibu Agus Supriyadi. Kami persilahkan Ibu Agus, yang terhormat hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk menutup acara reuni keluarga besar Yonif 613 Raja Alam, kami perkenankan untuk membaca doa kepada yang terhormat Bapak Kolonel Infantri Abdul Ghaffar Nafkuka SHMI, MSI, kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa doa ini bukan acara yang terakhir. Ya, acara yang terakhir nanti setelah kita makan-makan selesai, karena masih ada foto per angkatan. Ya, perangkatan nanti foto, oh lihat yang 77 kedua, ini tak ada gambarnya. Foto berikutnya dan sebagainya. Perlu kami sampaikan, ya, saya sebagai pelindat, sebagai pelindung dan penasehat, bacanya dicepatkan ya, nggak boleh diindek, nggak boleh di-stop. Pelinhat, ya, nggak boleh pelihat, nggak boleh. Ya, pelinhat, itu tak wanti-wanti sebelum istilah itu dipakai. Saya minta di absen juga saudara-saudara 613 yang telah meninggal dunia. Setelah saya sebar absen, langsung menyambut dari Tarakan, ini meninggal, tanggal sekian, ini meninggal. Jumlah yang sudah meninggal rekan-rekan kita itu kira-kira 217. Dari yang awal latihan pratugas, latihan di Timur dan sebagainya. Ini saya sampaikan, penting karena ada di penghujung ini ada acara doa, kita doakan para rekan-rekan kita yang telah mendahului kita. Semoga beliau-beliau di sana mendapatkan tempat layak yang sebaik-baiknya. Diampuni kesalahan dan kekhilafannya. Diterima amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan sabar, ikhlas dan selalu mendoakan. Untuk mengawal doa ini, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Kemudian ini tahlil singkat lah ya. Kulhu 3 kali, Kul A'udzu Falaq 3 kali, Anas 3 kali, baru kita tutup. Mari kita dengan khidmat, jangan senang-senang kita ketemu teman yang ada, ya kan?
Lebih senang sebenarnya nanti kalau ketemu teman-teman yang sudah tidak ada. Oh, kamu bahagia ya di sini. Alhamdulillah, tahu gitu dulu saya kepingin ke sini. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar afa'in hiyab. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, dengan kuasa-Mu kami mohon ya Allah, berikan kami kekuatan lahir dan batin agar kami dapat melaksanakan kegiatan dan aktivitas positif untuk kemaslahatan umat manusia ya Allah. Ya Allah Gusti, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa para orang tua kami, dosa-dosa para rekan-rekan kami yang telah mendahului ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu. Berikanlah tempat yang menggembirakan, berikan tempat yang membahagiakan, berikanlah rahmat dalam kehidupannya di alam baka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi teman-teman nanti setelah meninggalkan tempat ini ke tempatnya masing-masing, yang dekat, yang jauh maupun yang lebih jauh, saya doakan mudah-mudahan lancar, aman, selamat sampai tujuan. Dan berita yang diterima di ruangan ini mudah-mudahan menjadi berkah juga bagi yang lain. Foto-foto yang di-share, apalagi kaos nanti yang dipakai, wah ditarakan lihat, wah ada kaos gini, di mana belinya? Memang ada dijual? Enggak ada. Ya, kita itu bukan jual kaos, ya. Kita ingin merajut silaturahmi ini supaya lebih kokoh di antara kita. Bagi ibu-ibu warakawuri tadi, Bu Abdullah menyampaikan, alhamdulillah saya ditelepon Pelindhat, nah, dikasih kepercayaan untuk membawa MC. Alhamdulillah berjalan dengan baik, mengesankan, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Bagi yang satu daerah, kebetulan teman yang pesan di sana itu nggak sempat hadir, ada teman yang satu daerah nanti bisa dikoordinasikan, dibawakan, nanti dibagi pada acara rapat papabri atau rapat angkatan di wilayahnya masing-masing. Semua tercatat, administrasi insya Allah baik. Kita pertanggungjawabkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Sukoyo beserta Ibu, Bapak Abdul Ghaffar beserta Ibu, Bapak Sumanto beserta Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati. Demikian tadi acara reuni keluarga besar Yonif 613 Raja Alam Tarakan telah usai dengan moto dengan merajut silaturahmi mantan keluarga besar Yonif 613 Raja Alam, kita perkuat persaudaraan dan kebersamaan sesama purnawirawan prajurit TNI guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga acara ini tadi dengan doa yang sangat tinggi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat barokah semuanya. Kami sebagai pembawa acara Nyonya Abdullah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang setinggi-tingginya, mohon ampun atas segala dosa. Terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada yang terhormat Ketua Panitia yang akan dilanjut dengan foto bersama dari masing-masing daerah, dari seluruh peserta, dan selanjutnya kami persilahkan Bapak Ketua Panitia. Getar seluruh jiwa tercurah saat itu, kemesraan